nama saya Aksa dari Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita tahu, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan umatnya banyak hal agar hidup muslim lebih tertata. Ilmu-ilmu yang diajarkan Islam diantaranya akhlak dan ibadah, dan juga pemecahan masalah-masalah dunia. Masalah-masalah dunia tersebut menyangkut kehidupan umat manusia, contohnya sains, teknologi, politik dan masyarakat, dan ilmu lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ayat ini merupakan bukti kalau Allah telah menyempurnakan agama Islam sesempurna mungkin untuk hidup manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang sempurna. Dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia adalah bukti kekuasaan Allah, dan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pertama, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, Allah pasti menyediakan obat jika manusia merasa sakit. Ketiga, Allah tidak suka hambanya yang menyiksa diri. Keempat, Allah mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir, Allah memberikan bekal kehidupan yang sangat besar bagi manusia. Apa saja bekal hidup yang diberikan Allah kepada manusia? Pertama, potensi akal. Manusia diberikan akal yang luar biasa oleh Allah untuk berpikir. Selain itu, Allah juga memberikan potensi jasmani. Dan juga Allah memberikan potensi ruh kepada manusia. Penyakit manusia menurut Al-Quran. Pertama, penyakit hati. Kedua, penyakit jasmani. Penyakit hati terbagi dua, yaitu penyakit syahwat, dan kedua, penyakit syubhat. Penyakit syubhat. Allah pernah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Penyakit syahwat. Allah pernah menyebutkan penyakit syahwat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemahkan suara dalam hal berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkan perkataan yang benar. Lalu, bagaimana obat menurut Islam? Obat menurut Islam ada Al-Quran, doa, mengikuti sunnah Nabi, dan ikhtiar. Al-Quran
adalah obat segala penyakit. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami telah turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian di Quran surat Fussilat ayat 44, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah doa. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa orang beriman. Dan doa adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Doa adalah senjata kaum mukmin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Selanjutnya adalah sunnah Nabi. Ada banyak sunnah Rasulullah yang dapat diterapkan dan menyehatkan tubuh, seperti berpuasa, berolahraga, makan secukupnya dan ikuti adab makan Rasulullah, dan menggunakan tumbuhan atau makanan yang disebutkan Al-Quran dan dimakan Rasulullah juga sebagai obat, seperti kurma, madu, delima, pisang, buah tin dan zaitun, dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan ruqyah? Diterima dari Auf bin Malik, katanya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Anda dalam hal ini?" Ujar Nabi SAW, "Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra asal tidak mengandung kemusyrikan." Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Kemudian, menurut Imam Syafi'i, mengenai mantra, tidak apa membaca mantra yang diambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang jelas dasar syariatnya. Hukum berobat menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bila diketahui kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan, yang pasti maka melakukannya lebih utama. Kemudian, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Bagaimana berobat dengan yang haram? Mayoritas ulama mengatakan bahwa berobat dengan tuak atau barang terlarang lainnya hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ummu Salam, "Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Hadis ini juga disebutkan Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Dunia Islam telah lama memperhatikan ilmu kesehatan dan obat. Ditandai dengan banyaknya ilmuwan muslim yang berkarya di bidang kesehatan dan obat. Pertama, ada Ibnu Sina, kemudian ada Ar-Razi, kemudian ada Ibnu Rushd, dan ada Az-Zahrawi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.